Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ana Balim, saya dari kelas AK701. Saat ini saya ingin mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi dalam sistem pengendalian manajemen. Latar belakang, keberhasilan pencapaian tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengendalian manajemen yang tidak hanya mencakup aturan dan prosedur, tetapi juga sumber daya manusia di dalamnya. Setiap individu dan kelompok memiliki motivasi, nilai, serta cara kerja yang berbeda sehingga perilaku organisasi menjadi elemen penting dalam penerapan pengendalian. Faktor seperti budaya organisasi, kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan lingkungan kerja mempengaruhi respon karyawan terhadap kebijakan pengendalian. Ketidaksesuaian antara sistem pengendalian dan perilaku manusia dapat menimbulkan resistensi dan kegagalan pencapaian target. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi diperlukan agar sistem pengendalian manajemen dapat dirancang secara efektif diterima oleh seluruh anggota organisasi dan mendukung pencapaian tujuan serta kinerja jangka panjang perusahaan. Perilaku organisasi dalam sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen atau SPM merupakan proses terintegrasi yang dirancang untuk memastikan seluruh aktivitas dan keputusan karyawan selaras dengan tujuan strategis perusahaan. SPM tidak hanya mencakup instrumen formal seperti anggaran, prosedur operasional, dan laporan kinerja, tetapi juga unsur non-formal seperti budaya organisasi, nilai, komunikasi, dan kepemimpinan yang mempengaruhi perilaku karyawan. Melalui SPM, manajemen dapat mengawasi pelaksanaan strategi, mengkoordinasikan aktivitas, memotivasi karyawan, serta mengevaluasi pencapaian tujuan organisasi. Efektivitas SPM sangat bergantung pada perilaku organisasi karena respon individu dan kelompok terhadap mekanisme pengendalian berbeda-beda sesuai dengan latar belakang, motivasi, dan persepsi masing-masing. Sistem pengendalian yang terlalu kaku dan menekan dapat menimbulkan stres, ketidakpuasan, bahkan perilaku disfungsional, sedangkan pengendalian yang fleksibel, komunikatif, dan adil mampu mendorong motivasi, loyalitas, serta kolaborasi. Budaya organisasi berperan penting dalam mendukung atau menghambat penerapan SPM. Oleh karena itu, integrasi antara aspek teknis dan perilaku menjadi kunci agar SPM dapat berjalan efektif, adaptif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Perilaku anggota organisasi terbentuk dari interaksi berbagai faktor dalam lingkungan kerja dan menjadi aspek penting dalam efektivitas sistem pengendalian manajemen. Respon individu dan kelompok terhadap mekanisme kontrol seperti target, prosedur, dan insentif sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, dinamika tim, desain organisasi, serta tekanan eksternal. Pengelolaan faktor perilaku yang dapat mendorong respon positif dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Sebaliknya, pengabaian terhadap faktor-faktor tersebut berpotensi menimbulkan konflik, stres, penolakan, dan perilaku disfungsional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dimensi pembentukan perilaku organisasi menjadi kunci agar SPM dapat diterima, dijalankan secara efektif, dan menghasilkan kinerja optimal. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi ialah sebagai berikut. Yang pertama, faktor tingkat individu. Perilaku karyawan dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti kepribadian, nilai, sikap, persepsi, serta kemampuan dan keterampilan. Faktor-faktor ini membentuk motivasi, penilaian etis, dan cara individu merespons serta cara menjalankan sistem pengendalian manajemen yang diterapkan perusahaan. Kedua, faktor tingkat kelompok. Dalam konteks tim, perilaku dipengaruhi oleh dinamika kelompok termasuk struktur tim, norma tidak tertulis, gaya kepemimpinan, pola komunikasi, pembagian kekuasaan, dan pengelolaan konflik. Kelompok yang solid cenderung menerima sistem pengendalian secara positif, sedangkan kelompok dengan konflik tinggi berpotensi mengalami resistensi. Yang ketiga, faktor tingkat organisasi. Perilaku organisasi dibentuk oleh sistem formal seperti struktur organisasi, budaya perusahaan, desain pekerjaan, sistem penghargaan, dan tingkat formalisasi. Struktur dan budaya yang mendukung serta sistem penghargaan yang adil dapat meningkatkan motivasi dan kepatuhan. Sementara aturan yang terlalu ketat berisiko menimbulkan tekanan kerja.
Keempat, faktor lingkungan eksternal. Perilaku organisasi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, regulasi politik dan hukum, perubahan sosial, serta tingkat persaingan industri. Faktor-faktor ini menuntut organisasi dan karyawan untuk terus beradaptasi yang pada akhirnya membentuk pola perilaku kerja. Kelima, faktor individu. Pengaruh faktor-faktor perilaku organisasi terhadap efektivitas pengendalian manajemen. Pertama, faktor individu. Faktor individu secara langsung mempengaruhi keberhasilan SPM karyawan dengan sifat positif, motivasi tinggi, dan kompetensi yang sesuai cenderung mematuhi prosedur serta berkontribusi pada pencapaian target organisasi. Sebaliknya, ketidakpuasan dan persepsi negatif terhadap kebijakan pengendalian dapat menimbulkan resistensi, kesalahan kerja, hingga perilaku disfungsional seperti manipulasi data yang melemahkan efektivitas SPM. Kedua, faktor kelompok. Dinamika kelompok memiliki peran penting dalam mendukung dan menghambat pengendalian. Kelompok kerja yang solid dengan komunikasi efektif dan kepemimpinan yang baik mampu memperkuat disiplin kerjasama dan kelancaran penerapan SPM. Sebaliknya, konflik internal dan persaingan tidak sehat berpotensi memicu penyimpangan perilaku yang merusak sistem pengendalian. Yang ketiga, faktor organisasi. Faktor organisasi seperti struktur kerja, budaya perusahaan, desain pekerjaan, dan sistem penghargaan menjadi fondasi utama SPM. Struktur yang jelas mempermudah koordinasi budaya organisasi yang suportif, meningkatkan penerimaan terhadap pengawasan, sistem imbalan yang adil mendorong kepatuhan, serta desain pekerjaan yang tepat menyediakan sarana bagi karyawan untuk menjalankan standar pengendalian secara efektif. Keempat, faktor lingkungan eksternal. Faktor lingkungan eksternal turut mempengaruhi efektivitas SPM. Kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, regulasi pemerintah, serta tingkat persaingan industri mempengaruhi kebijakan, target, dan mekanisme pengendalian diterapkan perusahaan. Perubahan lingkungan eksternal menuntut organisasi untuk menyesuaikan sistem pengendaliannya agar tetap relevan dan efektif. Jika perusahaan mampu beradaptasi dengan baik, SPM dapat tetap berjalan optimal. Sebaliknya, ketidakmampuan merespons terhadap tekanan eksternal dapat melemahkan pengendalian dan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Kesimpulannya adalah perilaku organisasi berperan penting dalam penentuan efektivitas sistem pengendalian manajemen. Faktor perilaku pada tingkat individu, kelompok, organisasi, dan lingkungan eksternal saling mempengaruhi respon terhadap mekanisme pengendalian. Motivasi, sikap, dan kemampuan karyawan mempengaruhi kepatuhan terhadap prosedur, dinamika kelompok mempengaruhi disiplin dan kolaborasi, sementara struktur budaya, desain pekerjaan, dan sistem penghargaan membentuk kerangka formal penerapan SPM. Selain itu, tekanan eksternal seperti kondisi ekonomi, teknologi, regulasi, dan persaingan menuntut penyesuaian sistem pengendalian. Oleh karena itu, efektivitas SPM sangat bergantung pada kemampuan perusahaan mengelola dan menyesuaikan perilaku organisasi dengan mekanisme pengendalian yang diterapkan. Saran, meningkatkan pemahaman dan motivasi individu. Perusahaan perlu memperhatikan karakteristik dan kebutuhan karyawan melalui pelatihan, coaching, serta komunikasi yang jelas agar karyawan memahami tujuan sistem pengendalian manajemen dan termotivasi untuk mematuhi mekanisme pengendalian ditetapkan. Kedua, mendorong kerjasama dan komunikasi kelompok yang efektif. Penerapan norma kelompok yang mendukung kolaborasi, kepemimpinan yang konstruktif, serta pengelolaan konflik yang tepat dapat meningkatkan disiplin kerja dan kontribusi tim dalam mendukung efektivitas sistem pengendalian manajemen. Ketiga, memperkuat struktur dan budaya organisasi. Struktur organisasi yang jelas, budaya kerja yang terbuka, desain pekerjaan yang tepat, serta sistem penghargaan adil akan memfasilitasi pelaksanaan pengendalian dan membentuk perilaku karyawan yang selaras dengan tujuan organisasi. Kelima, responsif terhadap lingkungan eksternal. Perusahaan perlu secara aktif memantau perubahan kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, regulasi, serta persaingan industri dan menyesuaikan prosedur pengendalian agar sistem pengendalian manajemen tetap relevan dan efektif. Terima kasih, sekian presentasi dari saya.